Halo YouTube, selamat siang teman-teman ya. Kita kembali lagi, kita jumpa lagi dengan FX. Oke teman-teman, mohon maaf, saya baru bisa bikin video karena memang minggu lalu itu saya fokus untuk recovery badan saya karena baru sembuh ya. Dan minggu ini saya rasa saya sudah fit kembali, sudah lumayan sehat. Tenggorokan saya sudah mulai baik ya, karena minggu lalu itu saya nggak bisa ngomong teman-teman. Nafas saya berat, susah. Jadi kalau saya paksa bikin video atau saya ngomong nanti takutnya makin parah saya punya apa sakit gitu. Tapi syukurnya minggu ini saya sudah fit, sudah bisa aktivitas kembali, makanya saya bikin video itu. Oke, seperti biasa teman-teman, kita memiliki kasus ya, yaitu video dari kreator ya, dari teman kita trader dari TikTok. Dia sedang mengalami floating di lead USDT ya sebesar $500 dengan ROE-nya nih 300% lebih. Jadi ini kalau kita lihat ya dengan cross 25 300% ROE minusnya berarti ini sekitar 10% lebih apa yang namanya floatingnya itu 10% lebih di pasar spot, tapi karena ini features menggunakan leverage jadi di sini udah lebih ya, jadi lebih dia karena dia menggunakan 25 kali, jadi sekitar mungkin kita bagi aja 339 bagi 25. Oke, kita bagi-bagi aja 339 dibagi 25, jadi 13% lebih ya. Jadi di pasar spot sebenarnya dia hanya minus 13%, tetapi karena dia di pasar futures menggunakan leverage, maka dia ini leverage-nya 25 kali ya. Jadi 25 kali dikali dari minusnya spot tadi. Jadi ini menurut saya nggak tahu ya. Kalau dia punya trading plan yang bagus, mungkin it's okay aja floating segini. Tapi menurut saya kita lihat di chart nanti ya, apakah dia lawan tren atau gimana. Cuman ini floating loss yang lumayan besar menurut saya. $500 itu lumayan besar teman-teman. Jadi kalau saya sendiri mungkin akan meresikokan mungkin $50 atau $40 aja satu kali trade, sehingga kalau kita $500 minus ini kita bisa trade 10 kali sampai mungkin belasan kali baru baru minusnya seperti ini. Jadi itu adalah cara trade yang konservatif. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi saya lebih cari aman. Oke. Kita lihat langsung di chart teman-teman. Di sini lead entry di coin market cap ya. Saya lihat dia merupakan koin dengan ekosistem Polkadot ya kayaknya. Dan kalau kita lihat websitenya, di sini dia memberikan apa namanya istilahnya service apa gitu ya. Ya, jadi mungkin di sini dia lebih memberikan service blockchain ya, decentralized kayak gitu ya, blockchain. Jadi kayak orang bisa pakai dia punya ini apa? Dia punya API something seperti itu ya. Jadi seperti tulisannya di sini dia bilang adalah chain identity katanya. Something seperti itu ya. Ya, jadi ini ya saya rasa ini adalah koin yang oke okay lah, token ya, token yang oke. Okay. Kalau kita lihat juga rankingnya 400, jadi lumayan oke okay juga ya dengan market cap yang lumayan besar. Nah, cuman eh, namanya market itu gimana ya, kalau saya bilang itu kan dia punya tren masing-masing. Nah, kita itu nggak bisa bermindset bahwa kayak satu mindset yang masih salah sampai saat ini itu adalah mindset, jika saya tulis di sini adalah oke, okay, mindset yang salah ya, mungkin salah paham, bukan salah mindset tapi salah paham. Jadi buy low sell high. Nah, ini banyak yang salah paham tentang istilah buy low sell high. Ini banyak banget, bahkan banyak yang nyangkut juga gara-gara istilah buy low sell high. Oke, jadi mungkin saya jelasin dikit ya sebelum kita bahas silit ini ya. Jadi maksudnya buy low sell high itu apa teman-teman? Jadi gini loh, eh, buy low sell high itu bukan maksudnya seperti ini. Jadi ada satu kejatuhan seperti ini. Nah, buy low itu bukan teman-teman disuruh nge-buy di sini. Nah, ini satu mindset yang salah. Ya, kemudian sell high itu adalah ketika dia naik ke atas sini, nah teman-teman sell high di sini. Seperti ini. Nah, ini salah. Ini bukan buy low sell high, ini salah paham. Maksudnya buy low sell high itu ya kita harus mengikuti tren market
misalnya dia uptrend dulu. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi ada satu kenaikan, penurunan, kenaikan lagi, penurunan lagi, kenaikan lagi. Nah, jadi maksudnya buy low itu apa? Nah, ini buy low itu di sini maksudnya teman-teman. Buy low di sini, buy low di sini, buy low di sini. Gitu. Nah, sell high-nya di mana ya? Sell high-nya berarti di sini, di sini, di sini. Nah, inilah istilahnya yang namanya buy low ya. Oke, sell high. Nah, ini yang benar seperti ini mindset yang benar teman-teman. Ya. Jadi mindset yang benar tuh seperti ini, buy low, sell high seperti ini. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Nah, ini yang sering salah paham itu kadang. Ya, jadi orang itu buy low tapi buy saat downtrend. Akhirnya setiap turun dia buy lagi, buy lagi, buy lagi, tapi turun terus. Nggak naik-naik. Nah, itu kan malah rugi. Nah, gitu loh. Jadi buy low sell high itu maksudnya ketika harga itu memang sudah uptrend, ya sudah terjadi suatu akumulasi dan ingin naik ya, ingin rally. Nah, disitulah teman-teman melakukan apa ya, open posisi buy gitu ya. Itu saat dia koreksi teman-teman buy, dan saat dia breakout teman-teman bisa sell atau hold. Kemudian saat dia koreksi buy lagi, saat dia breakout teman-teman bisa exit atau hold lagi. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, itu namanya buy low, sell high, buy low, sell high. Nah, bukan buy saat harga lagi turun terus. Nah, yang ada teman-teman habis modal seperti itu. Nah, itu mindset yang salah. Nah, tetapi kalau dalam pasar futures, ya ini kan kita ngomongin contoh yang basic dulu lah. Kalau futures, dia nggak ada istilah buy low, sell high. Nggak ada. Kalau futures itu nggak bisa pakai mindset buy low, sell high. Futures itu mindsetnya adalah, ya, ketika harga turun, kita jual. Ketika harga naik, kita beli. Jadi, mindsetnya ya seperti itu. Semakin harga turun kita jual, semakin harga naik kita beli. Nah, itu feature seperti itu dia. Karena features ini dua arah. Semakin harga itu turun, kita sell terus. Kita nggak ada mindset nyari buy. Semakin dia turun, ya kita sell terus, sell terus, sell terus. Ya. Nah, semakin dia naik, kita buy terus, buy terus, buy terus. Nah, itu. Itu kalau features. Nah, kalau spot itu kan dia satu arah. Jadi kita fokusnya nyari buy. Nah, makanya spot itu fokusnya adalah pada uptrend aja. Kalau pada saat downtrend kita nggak usah trade gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Jangan sampai salah paham teman-teman. Ini saya lihat banyak yang bilang buy low, sell high seperti ini. Akhirnya apa? Kita buy, dia turun lagi. Kita buy, dia turun lagi. Dan turun 10 kali. 10 hari itu turun terus. Habis modal kita. Nah, akhirnya kena mental kan kita. Psikologi kita kena propaganda gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat chart dari lead. Ya, kalau kita lihat teman-teman kita ini ya, kreator kita ini tadi dia masih di harga 0,7 sekian dan sudah floating $500 lebih, dan ini dia posisi short teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat sekarang harga itu udah 0,9. Nah, berarti ini harusnya dia sudah margin call mungkin ya. Ini bisa margin call kalau dia nggak cut loss ya. Nah, ini bisa margin call ya. So, kenapa dia naik? Oke. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman? Pertama adalah kita dalam menganalisa kita lihat dulu tren jangka jangka panjangnya dulu. Seperti kita lihat di time frame weekly, ini weekly ya. Nah, di sini sebenarnya ada support jadi resisten. Ya, nah di sini ada support become resistant. Nah, ini kan udah satu pola teman-teman. Pola turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ya. Kemudian kemarin itu, ya, kalau kita pindah di daily, harga juga seperti itu kemarin. Ya, ada support. Oke. Nah, di sininya jadi resisten. Nah, cuman teman-teman harus bisa bedain yang atas sama yang bawah. Yang atas sama yang bawah. Yang atas setelah dia melakukan tes terhadap support yang di break, ya, jadi breakout, retest, lanjut. Nah, itu momentumnya kuat teman-teman di sini, ya. Terlihat di sini penurunan sangat kuat. Tetapi ya, yang kedua ini pada saat dia break support, dia retest resisten, seperti yang kita lihat di sini momentumnya tidak sama seperti yang di sini. Nah, di sini ada berkali-kali dia tes, kemudian di sini turun, tetapi penurunannya tidak signifikan. Penurunannya pelan. Nah, ini menunjukkan ya market itu kehilangan momentum, teman-teman. Ada suatu pelemahan momentum yang kita harus hati-hati gitu. Jadi saat kita melihat seperti ini ya kita harus mereview ulang
target kita di mana gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita lihat ada banyak sekali support area sini. Ya, tepatnya sinilah. Di sini ada area support. Kemudian di atas sini ada area support. Ya. Oke. Ya, ada support. Ya, jadi di sini dua area sini adalah area-area yang bisa saya bilang itu tempat market itu mantul. Bagaimana caranya kita tahu? Kita lihat flow-nya di sini. Saat harga turun, ya, saat harga turun ke sini, harga membuat decision yaitu naik. Nah, ini menunjukkan bahwa level ini adalah level yang memiliki apa ya, sentimen untuk naik yang kuat. Nah, kemudian saat dia ke sini, dia datang, dia naik lagi. Nah, di sini juga adalah level yang menunjukkan bahwa harga itu potensi potensi naik. Kemudian dia naik di sini, dia reject berkali-kali, barulah dia turun. Ya, nah jika saya hapus di sini, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Kita pindah di weekly aja. Ya, kita pindah ke line chart. Kita cukup tandai area supportnya. Dah, cukup. Ya. Nah, tinggal kita pindah ke daily. Kita tunggu rejection sini. Nah, di sini kemarin kalau kita lihat ya, kita pindah pada time frame 4. Harga itu terjadi double bottom, teman-teman. Di sini. Ini double bottom. Ya, saya ngajarin teknik yang simple dulu. Ya, ini adalah double bottom, teman-teman ya. Ada satu peak, ada satu valley, ada satu apa namanya jurang. Kemudian di sini juga. Oke. Nah, jadi di sini ada double bottom. Ya, ada double bottom di sini. Kalau kita lihat ya, low yang pertama, ini low yang kedua. Ya, kemudian dia naik. Ya, jadi di sini sebenarnya memberitahu bahwa harga itu sudah shift. Harga itu sudah shift. Shift maksudnya apa? Ya, nggak bikin lower low lagi. Ya, karena kan sebenarnya market kalau turun kan dia lower low terus, teman-teman. Dia break support terus. Ya kan, dia break support terus. Seperti di sini dia break support. Kemudian di sini dia break support. Nah, yang di sini dia break support sekali. Terus dia naik, kemudian supportnya nggak di break lagi. Nah, ini kan menunjukkan adanya shift. Ya, adanya shift. Jadi seperti ini. Cet, 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 cet. Nah, jadi ada terjadinya shift. Ya, shifting. Marketnya sudah nge-shift structure-nya. Nggak bikin downtrend structure lagi. Ya, nah di sini terjadi shift. Kemudian apa yang terjadi? Ya, saat di sini terjadi shift, ya market itu dia break resisten yang ini. Ya, dia break, kemudian dia turun. Oke. Nah, saat dia turun dia gagal break ke bawah. Ya, yang dia lakukan apa? Dia malah naik lagi, dia break lagi yang ini. Nah, ini kan sudah memberitahu jika kita menghapus ini, saya bersihkan. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada higher low dan di sini sudah ada higher low. Ya. Ini kan breaknya. Ini break. Ya, ini juga break. Ya, jadi high, higher high, higher high. Nah, ini sudah higher low. Jadi low-nya sudah lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa tren potensinya akan naik. Gitu loh. Nah, jadi untuk teman-teman yang ini, teman kita yang short dan mengalami floating, saya rasa mungkin dia salah analisa, dia kurang teliti. Ya, dia kalau saya lihat misalnya dia melihat di angka 078, ya kita tandai pakai satu garis ya. 078, 078. Oke. Warna kuning. Nah, kalau saya menjadi dia, ini kan sudah terjadi momentum breakout ya. Harusnya kan kita cut loss. Atau kalau kita pasang sell kita sudah exit dong. Ya, seandainya kita sell juga kan kita sudah pasti pasang stop lossnya kan di resisten terakhir. Di sini dan mungkin di sini. Nah, itu kan sudah dua kali. Ya kan, sudah dua kali pasti kena yang di sini sama kena yang di sini kan. Kalau kita sell kan pastilah kita pasang stop loss di resisten terakhir. Kalau resistennya di break kan berarti dia gagal terus dong. Kan gitu logiknya. Ya, jadi di sini harusnya dia udah cut loss. Kalau dia tahan, saya rasa ini bisa margin call. Ya bisa floating loss yang ujung-ujungnya kita injek dana. Kalau nggak injek dana kita margin call. Ya, jadi bagaimana caranya kita entry dalam kondisi seperti ini? Nah, seperti yang saya ajarkan di video saya sebelumnya. Caranya gampang teman-teman. Ketika ada shift seperti ini dan ini breakout lagi, ya saya rapikan. Ya,
teman-teman cukup mencari area support ya. Nih, cari area support dan teman-teman mencari area yang di reject berkali-kali. Ya, saya pindah di timer 15 menit, di sini akan kelihatan. Oke. Nah, di sini kelihatan apa yang teman-teman lihat ya. Di sini ya kita punya ada eh, ada satu resisten, ada dua resisten, ada tiga resisten. Jadi high dicoba ditembus kemudian breakout. Ya, terjadi breakout. Kemudian di sini harga itu koreksi kemudian dia naik lagi. Nah, yang ini kan belum dites. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan mungkin di edukasi tentang inefisiensi atau imbalance order pada market seperti apa. Nah, jadi di sini harga itu dia retest, dia pullback, tapi dia nggak retest yang ini, levelnya ini nggak dia tes. Ya, dia nggak ngetes level yang ini, dia ngetesnya level yang di atas ini. Kemudian dia naik, di sini dia koreksi. Nah, dia koreksi pelan-pelan, kemudian di sini terjadi seperti double double bottom. Ya, double bottom, kemudian dia naik dikit, ya, dia membuat apa istilahnya itu fake move, ya, false move. Ya, dia menipu retail. Oh, ini akan terjadi breakout, padahal belum. Akhirnya dia retest area sini dan ini akan menjadi area fake out atau stop hunter, stop loss hunter. Nah, jadi area ini support ini di break seakan-akan downtrend padahal dia retest yang ini. Nah, kita kan entry sini seperti yang saya ajarkan kemarin, yaitu teknik 21 SR ya. Ada dua resisten, satu SR. Ya udah teman-teman di sini kalau kalau bisa entry ya di sini saya. Nah, di sini ada dua, ada tiga malahan ya. Nah, kita tandain aja garisnya ini. Nah, kita entry di sini teman-teman, kita SL di bawah. Ya, jadi kita entry di sini seperti ini. SL kita di bawah sini. Nah, jadi seperti ini dengan menggunakan teknik breakout dan retest. Itu cukup seperti itu saja. Ya, dan target kita di mana? Oke. Target kita di mana? Kita cari resisten. Ya, kita cari resisten. Nah, ini kita udah mendapat dua target. Ya, ya satu dua. Target kita selanjutnya adalah di support yang jadi resisten, yaitu di sini. Kenapa di sini? Karena di sini adalah area support. Nah, area support ini pasti dia akan jadi resisten. Nah, di sini kita exit, kita TP 3 terakhir di sini. Jadi 1 2 3 itu target kita. Mungkin ada yang bilang, "Ya udah sell lagi dong di sini." Oh, jangan. Ya, kita jadikan ini adalah area target, bukan area entry. Ya, kenapa ya? Karena lihat dong price actionnya di sini ada dua candle hijau-hijau tebal panjang seperti ini, ya, candle momentum dan kita masa langsung sell sini ya jangan. Kita jadikan target. Karena takutnya di sini nanti sideways atau apa. Gitu. Kalau nanti breakout kita entry ulang, kan gitu. Jadi trading itu ya tidak bisa serakah, harus pelan-pelan. Nah, karena kita sudah memiliki target, kita tinggal tarik target. Kalau kita TP2, kita dapat 1/15, TP1 1/8, kalau TP3 kita dapat 1/27 ya. Nah, ini banyak orang yang mengejek. Kenapa sih pakai metode yang breakout retest gitu loh? Itu nggak bagus, nggak keren katanya. Ya, itu adalah orang-orang pemula saya bilang yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu sudah senior, dia tahu bahwa pentingnya metode yang simple, strategi yang simple dengan menggunakan breakout. Itu kalau benar jalaninnya, benar teman-teman cara pakainya, itu bisa mendapatkan risk reward yang sangat bagus. Ya. Kenapa? Ya karena market itu ya kalau dia sudah terjadi yang namanya gerakan impulsif, gerakan momentum, gerakan ledakan yang besar ya, suatu power, ada power namanya ini ya. Jadi kayak pump itu, jadi suatu ada tekanan dari retail yang masuk, dari institusi yang masuk. Nah, itu yang trading menggunakan breakout itu diuntungkan karena dia follow the trend. Ya, dia sangat diuntungkan dan kalau kita ngomongin risk reward, oh, saya sudah menggunakan metode ini udah lama. Ya, cuman kalau kita yang advance itu kita lebih spesifik areanya, kita lebih spesifik melihatnya. Tapi konsepnya sama, konsepnya adalah breakout. Ya, suatu level di break pasti akan dites itu aja. Ya, seperti yang saya ajarkan kemarin. Jadi itu jangan diremehin. Yang remeh-remehin metode-metode simple itu biasanya pemula. Itu baru itu di market. Kalau yang sudah senior dia nggak ngeremehin. Kenapa? Karena dia tahu.
bahwa pola breakout retest adalah suatu pattern ya yang sudah ratusan tahun ada ya, dibanding double top, dibanding pola triple top atau head and shoulders whatever itu segala macam chart pattern ya, pola breakout retest itu sudah ratusan tahun terbukti probabilitasnya tinggi ya. Tinggal teman-teman uji coba aja kalau nggak percaya ya. Pokoknya pola breakout retest itu sudah ratusan tahun pola itu terjadi, udah nggak usah diuji coba lagi, probabilitasnya itu udah pasti tinggi. Semua market itu pasti dia kalau udah breakout dia retest, breakout dia retest. Nah, kenapa kita nggak pakai metode yang sudah terbukti itu ada gitu loh? Nah, karena nggak keren katanya, karena nggak keren. Nah, kata keren inilah yang menghancurkan ya, menghancurkan apa, karir si trader. Dia pengennya keren tapi dia lupa dengan tujuan aslinya dia adalah making money. Nah, gitu. Sudah gitu dia tidak paham konsep trading yang benar, akhirnya dia bisa floating seperti ini. Nah, ini udah pasti nggak punya trading plan. Sayangnya dia nggak kasih lihat saya di mana entry-nya. Tapi kalau kita lihat entry-nya kalau di harga 78 dia sudah floating 300%, ya berarti kita tinggal tarik di sini sekitar 13%, berarti dia entry sell itu sekitar di 0,6 atau 0,7 sekitaran sini lah. Ya, pada saat resisten yang ini mau di broken. Nah, paling di situ. Ya. Jadi seperti ini review saya untuk point lead ya. Jadi cara tradingnya seperti ini. Ya, pertama kita tunggu dulu konfirmasi market itu shift, terjadi suatu shift artinya dia gagal membuat apa ya, lower low lagi, structure lower low-nya ya, kemudian terjadi breakout. Nah, kita tunggu sampai market itu retest area resistennya yang di break atau area breakout-nya yang di break ya. Karena seperti di sini teman sama aja. Teman-teman bisa entry di sini, bisa entry sini juga. Ya, ini bisa juga. Nah, tinggal tarik ya. Nah, tinggal entry di sini, ini kan ada suatu resisten yang di break jadi support kan, SL di bawah. Jadi teman-teman di sini juga bisa entry. Nah, SL-nya di sini. Ya, SL-nya di sini. Boleh. Jadi teknik berikut retest itu kalau teman-teman bisa kuasai dengan betul, cara pakainya betul, itu power teman-teman. Serius. Ya, itu power. Oke, teman-teman, itu saja review untuk pagi ini untuk coin lead. Ya, saya harap teman-teman jangan sampai ada yang floating seperti ini dan mulailah untuk menerima kenyataan bahwa sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah itu jauh jauh lebih powerful jika dikuasai ya, jika dikuasai. Jadi harus dikuasai dulu, jangan langsung pengennya yang fancy-fancy, yang keren-keren tapi teman-teman sebenarnya nggak kuasai apa-apa juga. Nah, itu yang namanya tong kosong itu ya. Jadi dia banyak ngomong aja ya, tapi ternyata dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti satupun ya, dia hanya coba-coba aja gitu ya, loncat sana loncat sini aja ya itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Saya selalu untuk teman-teman dan selalu belajar, selalu latihan, perbanyak jurnal untuk mengasah skill kita sebagai seorang player. Oke, sukses untuk kita semua. Thank you so much teman-teman, bye bye.